Sejarah selalu memiliki dua wajah. Satu yang penuh kejayaan dan satu lagi yang tersembunyi dalam kegelapan. Tapi ada kisah yang begitu kelam, hingga bahkan sejarah pun enggan mencatatnya. Ini bukan sekadar cerita tentang perang, tapi tentang kebrutalan manusia yang melampaui batas moralitas. Sebuah eksperimen keji yang mengorbankan ribuan nyawa, hanya demi ilmu pengetahuan yang menyesatkan. Di balik pintu tertutup sebuah fasilitas rahasia di Manchuria, manusia diperlakukan seperti benda sekali pakai, dibedah tanpa anestesi, disuntik penyakit mematikan, dan dijadikan kelinci percobaan untuk senjata biologis yang mengerikan. Inilah kisah Unit 731, salah satu kejahatan perang terbesar yang pernah dilakukan manusia. Ini bukan cerita fiksi, ini nyata. Selamat datang di sisi gelap sejarah. Dan hari ini, kita akan mengungkap salah satu eksperimen manusia paling mengerikan dalam sejarah. Unit 731. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, sudahkah kamu subscribe? Jangan biarkan misteri ini hanya berlalu begitu saja. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di sisi gelap, semakin dalam kamu mencari, semakin banyak rahasia yang terungkap. Oke, kita lanjut. Latar belakang Unit 731. Unit 731 adalah fasilitas penelitian rahasia yang didirikan oleh Kekaisaran Jepang pada tahun 1936. Di bawah kepemimpinan Jenderal Shiro Ishii, seorang dokter militer yang memiliki ambisi besar dalam pengembangan senjata biologis. Secara resmi, Unit 731 dikenal sebagai Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air. Tetapi, kenyataannya, tempat ini adalah laboratorium kematian. Terletak di Pingfang, Harbin, Manchuria, sekarang wilayah Tiongkok. Fasilitas ini tersebar di area seluas lebih dari 6 km persegi dan dilengkapi dengan berbagai laboratorium, kamar gas, serta ruang pembedahan. Unit ini didirikan dengan tujuan menciptakan senjata biologis untuk digunakan dalam perang, tetapi eksperimen yang dilakukan di sana melibatkan metode yang jauh lebih sadis daripada sekadar pengujian senjata. Sebagian besar korban Unit 731 adalah tahanan perang, penduduk lokal Tiongkok, serta beberapa warga Korea, Rusia, dan Mongolia. Mereka tidak dianggap sebagai manusia oleh para peneliti, melainkan disebut sebagai maruta, yang berarti kayu gelondongan, menunjukkan betapa tidak berharganya mereka di mata para ilmuwan Jepang. Eksperimen keji yang dilakukan di Unit 731 viviseksinya hidup-hidup, salah satu bentuk eksperimen paling kejam yang dilakukan di Unit 731 adalah viviseksinya tanpa anestesi. Para tahanan yang terinfeksi penyakit seperti pes, kolera, atau antraks sengaja dibedah dalam kondisi hidup untuk melihat bagaimana penyakit berkembang di dalam tubuh mereka. Para dokter akan membedah perut korban tanpa menggunakan obat bius, lalu mengeluarkan organ-organ mereka satu persatu untuk diamati. Beberapa korban mengalami pengangkatan organ tubuh seperti hati, paru-paru, atau ginjal, sementara mereka masih sadar dan merasakan setiap luka yang dibuat. Beberapa tahanan dikeluarkan ususnya dan dibiarkan hidup untuk melihat bagaimana tubuh bereaksi tanpa sistem pencernaan. Bahkan ada kasus wanita hamil yang dipaksa melahirkan melalui operasi tanpa anestesi hanya untuk melihat bagaimana janin berkembang dalam kondisi ekstrem. Para peneliti ingin melihat dampak dari berbagai kondisi ekstrem terhadap tubuh manusia. Tetapi eksperimen ini lebih menyerupai penyiksaan sadis daripada penelitian ilmiah. Uji senjata biologis pada manusia. Shiro Ishii ingin mengembangkan senjata biologis paling mematikan, sehingga Unit 731 menjadi pusat eksperimen dengan berbagai virus dan bakteri berbahaya. Para tahanan disuntikan virus mematikan seperti pes, antraks, tifus, dan kolera untuk melihat gejalanya. Beberapa korban dibiarkan terpapar bakteri dalam jumlah besar di ruang tertutup, sementara tubuh mereka diamati hingga meninggal. Tentara Jepang juga melakukan uji coba lapangan, di mana mereka menjatuhkan bom berisi bakteri pes ke desa-desa Tiongkok, menyebabkan epidemi yang membunuh ribuan warga sipil. Tidak hanya itu, mereka mencemari sumur-sumur air di desa-desa dengan virus berbahaya untuk melihat efek penyebaran penyakit dalam skala besar.
Eksperimen ini adalah cikal bakal senjata biologis modern, dan hasilnya bahkan digunakan dalam beberapa penelitian pasca perang oleh negara-negara besar. Eksperimen pembekuan dan radiasi, selain senjata biologis, Unit 730 juga melakukan eksperimen yang berkaitan dengan kondisi ekstrem, terutama pembekuan tubuh. Para tahanan dibiarkan dalam suhu di bawah 0 derajat, tanpa pakaian untuk melihat bagaimana tubuh mereka membeku. Setelah bagian tubuh seperti tangan atau kaki membeku, mereka dicairkan kembali dengan air panas atau dibenturkan hingga hancur untuk melihat bagaimana reaksi jaringan tubuh. Beberapa korban diuji dengan radiasi dalam dosis tinggi untuk melihat bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap paparan radioaktif dalam waktu lama. Eksperimen ini diyakini menjadi dasar penelitian tentang hipotermia dan efek radiasi, tetapi dilakukan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Bagaimana kejahatan ini ditutupi? Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II pada tahun 1945, para ilmuwan Unit 731 menghadapi risiko diadili sebagai penjahat perang. Namun, Amerika Serikat melihat potensi besar dalam hasil eksperimen mereka. Alih-alih dihukum, Shiro Ishii dan ilmuwan lainnya diberikan kekebalan hukum oleh AS dengan imbalan data penelitian mereka. General Douglas MacArthur, yang saat itu memimpin pendudukan AS di Jepang, membuat kesepakatan rahasia. Semua catatan eksperimen Unit 731 diberikan kepada AS. Ilmuwan yang terlibat tidak akan diadili sebagai penjahat perang. Penelitian tentang senjata biologis dari Unit 731 digunakan untuk kepentingan militer Amerika. Hasilnya, Shiro Ishii hidup bebas hingga meninggal pada tahun 1959. Sementara banyak ilmuwan Unit 731 melanjutkan karier mereka di industri farmasi dan akademisi Jepang. Warisan kelam Unit 731. Meskipun kejahatan Unit 731 akhirnya mulai terungkap, banyak korban yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Beberapa dampak jangka panjangnya, warga Tiongkok yang terkena dampak epidemi dari bom bakteri masih mengalami efek penyakit dalam beberapa generasi. Pemerintah Jepang baru mengakui kejahatan ini secara terbuka pada tahun 2002. Setelah bertahun-tahun menyangkal keterlibatan Unit 731. Hasil eksperimen keji ini digunakan dalam penelitian militer negara-negara besar hingga saat ini. Kejahatan Unit 731 bukan hanya tentang eksperimen manusia, tapi tentang bagaimana dunia membiarkan kejahatan ini ditutupi. Ribuan nyawa melayang, dan tidak ada yang pernah dihukum. Sejarah mungkin mencatat pemenang, tapi di baliknya, ada kisah-kisah kelam yang sengaja dilupakan. Di sini, di sisi gelap, kita mengungkapnya. Karena sejarah yang dilupakan hanya akan terulang kembali. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.